Oke, baik. Jadi untuk materi kuliah hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita melakukan perhitungan terhadap kelayakan untuk implementasi alat atau sistem berdasarkan perhitungan cash flow tahunan. Nah, jadi singkatannya EUAW. Apa itu EUAW? EUAW itu adalah Equivalent Uniform Annual Worth ya. Jadi kita hitung dari perhitungan keseragaman atau perhitungan seragam ekuivalennya untuk nilai atau worth dari annual atau tahunan. Nah, EUAW ini, metode EUAW itu adalah metode yang digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi dari suatu peluang investasi, yaitu analisis nilai ekuivalen seragam tahunan. Nah, peluang investasi itu maksudnya apa? Peluang investasi itu maksudnya kalau misalkan kita mau beli alat, kita mau beli aset, kita mau menyelesaikan suatu masalah dengan membeli suatu solusi. Nah, kalau misalkan ada beberapa alternatif yang bisa diperhitungkan, maka metode EUAW ini, Equivalent Uniform Annual Worth ini bisa dipakai untuk memperbandingkan kira-kira solusi mana yang lebih menguntungkan atau solusi mana yang lebih memberikan manfaat bagi kita, seperti itu. Nah, EUAW, Equivalent Uniform Annual Worth ini bisa menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama, kalau misalkan pendekatannya menggunakan perhitungan biaya, maka disebut EUAC atau Equivalent Uniform Annual Cost. Kalau misalkan yang dihitung adalah manfaatnya atau keuntungannya, yang dihitung adalah Equivalent Uniform Annual Benefit atau EUAB. Nah, jadi kalau menghitung EUAW itu dari mana? Ya, tentu saja annual worth itu dihitung dari annual benefit EUAB dikurangi annual cost. Selalu seperti itu ya. Kalau kita ingin menilai atau mengukur kelayakan suatu bisnis atau suatu investasi, ukurnya selalu untung dikurangi rugi atau keuntungan dikurangi biaya. Seperti itu. Ini termasuk salah satu pendekatan untuk menghitung layak atau tidaknya kita melakukan investasi. Kalau pada pertemuan kuliah sebelumnya kita sudah belajar tentang metode penghitungan nilai sekarang atau present worth atau NPV, net present value, atau NPW, net present worth. Hari ini kita akan belajar EUAW ini, Equivalent Uniform Annual Worth. Nah, jadi ada beberapa kondisi di mana kita harus milih mau pakai EUAB, Annual Benefit, atau EUAC, Annual Cost. Nah, kalau misalkan biaya setiap alternatif sama, biayanya sama, misalkan Novian mau beli es krim A harganya 5.000, es krim B harganya 5.000. Maka yang dinilai untuk penilaian kelayakannya adalah benefitnya atau untungnya. Alternatif yang memberikan keuntungan tertinggi adalah alternatif terbaik, logis. Nah, kalau misalkan setiap alternatif itu bisa memberikan output yang sama atau keuntungan yang sama, misalkan Novian makan es krim A bahagia 5 hari, makan es krim B bahagia 5 hari. Maka yang dihitung adalah biayanya atau annual cost-nya. Dalam hal ini, alternatif yang memberikan equivalent uniform annual cost terendah adalah alternatif yang terbaik. Logis. Nah, kalau misalkan biaya dan pendapatan setiap alternatifnya beragam, dengan kata lain, es krim A harga 5.000, senangnya 5 hari, es krim B harga 6.000, senangnya 8 hari. Nah, itu kita menggunakan EUAW tadi. Alternatif yang memberikan nilai EUAB dikurangi EUAC yang tertinggi itu adalah alternatif terbaik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Nah, apa itu maksudnya annual cash flow? Annual cash flow itu sesuai namanya. Annual itu tahunan. Cash flow itu artinya aliran uang. Aliran uang ada apa aja? Ada yang tahu? Apa aja aliran uang cash flow? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab cash flow aliran uang? Jawab ngasal juga nggak apa-apa. Ini harusnya pertanyaan gampang sih. Apa aja jenis cash flow? Profit mungkin, Pak. Bagus, satu lagi. Profit terus nggak tahu. Profit itu aliran uangnya masuk apa keluar? Profit itu
pendapatan benefit gitu ya, Mbak. Sama aja. Profit benefit itu kalau misalkan kita uangkan, dua-duanya uang masuk gitu ya. Cuman benefit itu biasanya agak umum. Jadi kamu terkenal di Instagram juga benefit gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin profit, biasanya lebih ke bisa dirupiahkan seperti itu. Oke, kalau profit atau benefit itu aliran masuk atau keluar? Masuk, Pak. Kalau yang keluar apa namanya dong? Eh, Kalau misalkan Pengeluaran. pengeluaran ya boleh lah. Pengeluaran biasanya yang paling umum buat apa? Kita sebut dengan istilah Biaya biaya, bener. Jadi ada berapa aliran tuh cash flow? 2. Apa aja tadi? Pendapatan. Pendapatan dan Profit pengeluaran. pengeluaran. Ada lagi yang lain? Keuntungan mungkin, Pak. Itu sama aja profit. Itu bahasa Indonesianya ya, profit itu keuntungan. Nah, jadi sebenarnya cuma dua itu ya. Terima kasih, Ki. Jadi cuma dua itu untuk aliran uang, antara uang masuk atau uang keluar. Udah gitu aja. Mungkin ada yang lain sih, tapi ya semoga videonya nggak akan dilihat oleh dosen ekonomi ya. Tapi buat saya aliran itu cuma dua, kalau nggak masuk ya keluar. Jadi itu. Kalau misalkan uang diem ya bukan uang, bukan ngalir ya, diem aja soalnya. Ya, makanya ya kalau misalkan kita bicara cash flow, ada profit atau benefit, ada cost atau biaya, ada uang masuk, ada uang keluar. Nah, jadi maksudnya annual cash flow itu diperbandingkan untuk setiap tahunnya, berapa nih uang masuk, uang keluar, masih ada lebihnya enggak atau malah kurang, dengan mempertimbangkan suku bunga yang berlaku. Kita sudah melakukan perhitungan-perhitungan dengan tabel-tabel referensi bunga kan kemarin. Nanti untuk equivalent uniform annual cash flow ini kita akan menggunakan tabel referensi untuk nilai bunga tahunannya juga. Oke. Nah, ini kita mulai masuk secara contoh deh, kayaknya belum sih. Analisis equivalent uniform annual growth annual worth ini secara umum merupakan analisis yang menghitung perbedaan nilai ekuivalen seragam tahunan dari semua aliran kas masuk, income atau benefit atau profit, dengan nilai ekuivalen seragam tahunan dari semua aliran kas keluar, cost, biaya, pengeluaran dari suatu proyek atau investasi. Suatu peluang investasi akan dikatakan menguntungkan jika equivalent uniform annual worth-nya di atas 0. Tentu saja, kalau misalkan di bawah 0 artinya boncos ya, rugi seperti itu. Jadi mendingan investasi yang lain. Oke, ini untuk prosedur analisisnya. Jadi, untuk mentransformasi nilai investasi awal, biaya pada akhir periode ke-0, kita selalu menghitung tahun pertama itu sebagai periode ke-0 ya. Biaya pada akhir periode ke-0 ke nilai ekuivalen seragam, kita menggunakan persamaan ini. P, mencari nilai apa? P itu nilai sekarang ya. Menggunakan tabel A garis miring P. A itu mencari nilai apa? A? Masih ingat A? A? Novian nih biasanya yang ingat kayak ginian. A itu apa, Novian? Yang A apa? Apa nih A nih? angsuran Angsuran, bagus sekali. Kalau P, tadi apa P? nilai awal, Nah, nilai awal ya. modal awal. Nilai umum, nilai awal. Oke, terima kasih Novian. Kalau Taufik. Iya, Pak. Ini apa I? Ya, I. Apa yuk? Yang pakai persen-persen ini apa, Fik? Apa yuk? Bunga. Bunga. Siapa tadi barusan yang jawab? Waduh. Bunga ya, Fik ya. Kalau N apa, Fik? Ya, N. Ayo, Fik. Apa N, Fik? Ayo, Ki. Apa, Ki? Tahun. Tahun ya, tapi nggak selalu mengacu kepada tahun. Lebih tepatnya N itu lebih mengacu kepada periode. Kalau misalkan periodenya bulan, ya bulanan, berapa bulan.
Karena N itu bisa semesteran, bisa bulanan, bisa tahunan, tergantung kesepakatannya seperti apa. Tapi intinya adalah N itu periode pembungaan, seperti itu. Kalau misalkan I% berlaku 5% per minggu, N-nya 4 minggu, ya N-nya 4. Gitu. I-nya, I%-nya 5 gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi kita menggunakan rumus ini untuk mendapatkan nilai A. Ya, tentu saja lah ya. Nilai A itu kita tahu nilai awalnya kita berapa, kemudian menggunakan rumus mencari A apabila diketahui P, dengan diketahui juga yang lainnya adalah I% dan N-nya berapa. Untuk mentransformasi aliran kas yang terjadi pada akhir periode analisis, seperti salvage value. Apa itu salvage value? Ada yang ingat? Apa itu salvage value? Yang bisa dijual lagi kan, Pak? Oh, mantap sekali. Ya, benar, Ki. Kalau misalkan barang kita mau dilowak gitu ya, mau kita jual bekas, itu adalah salvage value. Berapa nilai yang diperoleh apabila kita menjual barang itu lagi setelah kita pakai lewat beberapa periode tertentu. Good. Dan pendapatan yang terjadi pada tahun ke N, jadi setelah kita pakai sampai tahun ke N, kemudian mau kita jual lagi itu berapa, apalagi kalau misalkan dia ngasih pendapatan, ya itu harus dihitung ke nilai ekivalen seragam setiap periode. Menggunakan persamaannya pakai ini ya, A sama dengan, ya intinya kita menggunakan, apa itu F? Apa itu F? Berapa besar A-nya, A tahunannya itu dicari dengan menggunakan F. F itu apa? Future ya, nilai masa depan. Nah, ini kalau misalkan, ini bedanya kalau misalkan investasinya itu dilihat dari investasi awal, makanya kita cari P-nya. Ini kalau misalkan aliran kasnya terjadi pada akhir periode analisis. Kita carinya F-nya seperti itu. Tergantung nanti kita nilai investasinya dilihatnya yang dari awal atau dari akhir. Nah, untuk mentransformasi aliran kas yang terjadi pada periode 1 sampai periode ke N, ke nilai ekivalen seragam, kita harus mentransformasi masing-masing nilai aliran kas tersebut ke nilai ekivalen pada titik waktu sekarang. Nah, jadi kalau misalkan kita nyari nilai sekarang, tapi yang kita ketahui adalah nilai akhirnya, ya kurang lebih ini sama lah ya. Sama dengan nilai akhirnya berapa dikalikan P garis miring F diketahui I% dan N. Nah, ini masih sama. Sebenarnya kita hanya menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Yang perlu dibedakan adalah bagaimana cara kita menggunakan rumus-rumus tersebut sehingga bisa kita dapatkan gambaran mengenai annual cash flow analysis ini. Apabila aliran kas yang terjadi pada periode 1 ke N berubah secara linear, nah apa ini linear? Pakai gradien ya. Maka menggunakan persamaan ini kemarin sama A-nya. Angsurannya berapa tahunannya nih? Anualnya berapa? A aksen ditambah G dikali A garis miring G, I% N. Ini kalau terjadi penambahan nilai. Kalau terjadi pengurangan nilai, pakai yang ini. A aksen dikurangi G. G-nya dikalikan A garis miring G. Nah, G-nya itu adalah gradien linearnya. Masih ingat kan ya dengan rumus gradien linear? Kalau belum, silakan dipelajari lagi. Oke, good. Nah, kalau misalkan kita lakukan analisis ekivalen uniform annual worth untuk alternatif tunggal, maka perhitungannya itu sama dengan sigma dari benefit dikurangi dari sigma dari cost. Sigma dari ekivalen annual benefit dikurangi sigma dari ekivalen annual cost-nya. Nah, kalau misalkan benefit itu apa? Nilai ekivalen seragam dari semua penerimaan, sedangkan kalau yang sigma ekivalen cost-nya adalah total nilai ekivalen seragam dari semua biaya. Kenapa diekivalenkan? Karena semuanya ditarik ke tahun sekarang, seperti itu ya. Oke, ini ada contohnya. Mesin yang digunakan dalam proses produksi pada sebuah industri kecil dibeli dengan harga 350 juta pada saat industri tersebut didirikan. Apabila statement finansial perusahaan setelah 8 tahun beroperasi memperlihatkan data revenue atau pemasukan dan biaya atau cost seperti terlihat pada tabel berikut ini, tentukan apakah produksi pada perusahaan tersebut dihentikan pada akhir tahun ke-8 akibat volume penjualan yang semakin menurun. Tentukan apakah produksi pada perusahaan tersebut dihentikan pada akhir tahun ke-8 akibat volume penjualan yang semakin menurun. Ya apa enggak? Asumsikan bahwa modal yang digunakan untuk membeli mesin-mesin produksi diperoleh dari pinjaman bank dengan tingkat suku bunga
8%. Oke, dari sini apa aja yang bisa kita ketahui? P-nya berapa P-nya? $350. Oke, 350 juta. Kemudian apalagi informasi lainnya yang bisa kita dapatkan dari soal? Ini suku bunga Suku bunganya berapa? 8%. 8%. Good. Satu lagi? sama N. N-nya berapa? 8 tahun. 8 tahun ya. Jadi 8 kita tahun. lakukan analisisnya 8 tahun. Very good. Nah, oke. Jadi kita ngitungnya gimana? Nah, coba lihat dulu nih tabelnya. Setiap tahun pendapatan sama biayanya dia beda-beda. Jadi kita harus pakai ekivalen uniform annual worth. Kita harus menghitung beda antara pendapatan dan pemasukan tiap tahun. Nah, aliran kas bersihnya dihitung dari pendapatan dikurangi biaya. Tadi pada tahun pertama kita dapat cash flow netonya 49.050.000. Pada akhir tahun kedua kita dapat aliran kas bersihnya 58.290.000. Pada akhir tahun ketiga kita dapat 82.972.000 dan selanjutnya dan seterusnya ya. Didapatkan semuanya dari pendapatan dikurangi biaya. Sehingga kita dapat aliran kas bersih untuk mesin tadi yang 350 juta segede gini. Gimana cara ngitungnya? Nah, untuk mendapatkan nilai ekuivalen seragam setiap tahun dari pendapatan dan pengeluaran setiap periode cash flow-nya ya. Jadi 350 jutanya nggak dihitung ternyata. Kita harus menghitung nilai sekarang dulu, P-nya atau NPV-nya. Nah, karena itu present value atau present worth-nya dihitung dari B1, benefit 1, B2, benefit 2, tahun kedua, B3, tahun ketiga, dan seterusnya. Nah, ini kita hitung menggunakan perhitungan bunga majemuk. Pada tahun pertama, 1 tambah bunganya 1 tambah 0,08 pangkat 1. Untuk yang tahun kedua, 1 tambah 0,08 pangkat 2. Untuk yang tahun ketiga, 1 tambah 0,08 pangkat 3, dan seterusnya. Kalau misalkan kalian lihat, 85.260, 96740, dan 135.260 ini mengacu kepada pendapatannya yang di sini ya. Benefitnya dulu dihitung sendiri-sendiri. Oke, jadi kita menghitung nilai benefit. Kalau dilihat dari present value-nya berapa. Jadi kita total dulu, sehingga kita bisa dapatkan nilai 628.001.828. Ini kalau dia dapatnya kalau misalkan ini di total, kemudian diperbungakan. Seperti itu. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita menghitung sigma dari present value cost-nya. Ini sama rumusnya, kita bungakan, tapi kita juga hitung berapa cost masing-masing tahunnya. 36, 38, 52 itu kan ya. Nah, ini masuk ke sini 36, 38, 52 dengan masing-masing bunga per tahunnya dipangkatkan sesuai N-nya berapa. Kalau misalkan tahun pertama N-nya 1, tahun kedua N-nya 2, tahun ketiga N-nya 3 dan seterusnya sehingga didapat total ekivalen dari present value cost-nya adalah 295.577.895. Kenapa lebih kecil, Pak? Ini kalau di total aja udah kelihatan ini kayaknya 300, 400, 500 gitu ya. Ya anggaplah ini rata-rata ada di 50, 98 itu ada di 400-an. Kenapa ini 295 lebih kecil? Karena dibagi. 1 ditambah bunganya dipangkatkan. Karena itu angka yang kita dapatkan pasti lebih kecil. Jadi maksudnya apa? Angka di masa depan yang gede itu dibandingkan dengan angka sekarang itu pasti lebih kecil angka sekarang karena uang mengalami pertambahan nilai seperti itu. Nah, jadi kita sudah dapat nih ya, EUAW benefitnya adalah 628 juta, kemudian cost-nya, ini kenapa ngaruh? Kenapa nggak salah? 645 dapat dari mana anak-anak? Kayaknya ada salahnya itu. Dapat dari mana 645? Ya, anggaplah ini 65. Jadi kita menghitungnya pakai present value-nya dikalikan, kita mau mencari A-nya ya, annual-nya berapa, diketahui 8 tahun periodenya, kemudian bunganya 8%, sehingga kita dapat ini dari tabel referensi 0,174 besarnya, kemudian dikalikan dengan angka yang sudah kita dapatkan, sigma PVC sama sigma PVB, meskipun ini sigma PVC-nya nggak tahu dapat dari mana,
Kayaknya ada yang salah masukin angka ya. Masukin angka di sininya salah nih. Harusnya 645. 645.577. Dapatnya segini. Untuk PVB, kita hitung 628 juta ini. Kalau misalkan kita pakai faktor bunganya 8% dan waktu 8 tahun, per tahunnya itu dia 109.272.318. Kalau untuk cost-nya per tahunnya 112.330.554. Sehingga jika kita hitung ekuivalennya, benefit dikurangi cost, atas dikurangi bawah dapatnya adalah minus 3.058.236. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa memang pada tahun ke-8 cost-nya itu jauh lebih besar daripada benefitnya. Sehingga investasi tersebut belum menguntungkan. Sampai tahun ke-8 juga belum untung gitu ya. Nah itu serem. Untuk cara lainnya itu seperti ini. Ini lebih cepat lagi ya. Benefit dikurangi cost, dikurangi initial investment cost. Benefitnya 628 juta, cost-nya 295 juta, initial investment cost-nya 350 juta. Total itu minus 17.576.067. Sigma PV ini dapat dari mana? 628. Dapat dari sini ya. 628. Sigma PV-nya aja. PV benefit. PV benefit dikurangi cost. Cost-nya itu 295. Ini dapat dari mana 645? Tidak tahu. Jadi 295 ini dimasukin di sini. Dikurangi 350 juta, totalnya minus 17. Nah, kalau misalkan kita sudah dapat net present value-nya, minus 17 juta, kemudian ini dikalikan dengan rumus ini, NPV dikali A garis miring P, I persen dengan N, apabila diketahui P-nya itu, ini rumus lah ya, ini rumus, diketahui net present value-nya minus 17 juta, kemudian kita dapatnya ini tadi 0,174, dapatnya kita 3.056.495, masih minus juga. Jadi konsisten ya, masih dekat-dekat lah 3.058, 3.056, tapi sama-sama minus. Jadi ada dua cara itu. Kayaknya buat saya akan lebih sederhana kalau pakai yang ini ya, tapi ini dapatnya juga susah. Ini dapat 645 dari mana ini costnya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, Ya. untuk penggunaan rumus ini Pak, nggak bisa dipakainya, harus misalnya periodenya itu harus per tahun Pak. Misalnya di hari itu misalnya pendapatan sekian nggak bisa di hari gitu Pak. Kan ini kan masuknya kan kayak tahunan kayak gitu Pak. Benar. Lihat contoh. Nggak bisa Benar, dipakai kita untuk pakainya hari. tahunan. Sebenarnya kalau pakai harian itu terlalu cepat buat menilai ya, karena ini memang tujuan utamanya kita pakai rumus ini untuk menilai investasi. Kalau suatu proyek atau investasi itu biasanya karena skalanya besar, skala biaya yang dikeluarkan untuk investasinya itu besar, biasanya kita lihat dia menguntungkan atau enggak itu jangka waktunya menggunakan periode tahunan seperti itu. Tapi itu pertanyaan yang bagus, terima kasih Ki. Kalau misalkan untuk harian susah ya, kecuali kita minjem uangnya dari fintech gitu, dari pinjol. Yang dalam harian aja kita bisa dapat bunga beratus-ratus persen. Waduh. Karena memang ini adalah metode perhitungan untuk mencari tahu kita bagusnya implementasi atau investasi atau enggak. Jadi skemanya dihitungnya tahunan seperti itu. Gitu Ki. Ada pertanyaan lagi yang lain? Pak, kalau rumus P sama F sama apa? Value, Pak? Maksudnya P sama F value. Sama-sama beda ya. Intinya kalau misalkan kita mau mencari, tergantung nih. Ini tadi, misalkan rumusnya kan selalu seperti ini. Mencari A apabila diketahui P atau mencari A apabila diketahui F gitu ya. Sebenarnya rumusnya sama, cuman beda tempatnya aja nih. Kalau mencari A diketahui P, ini I dikali 1 plus I pangkat N. Kalau misalkan F ya I doang di atas gitu. Tapi bawahnya tetap I tambah 1 tambah I pangkat N minus 1. Nah, karena memang rumusnya ini membingungkan kalau kita ingat-ingat, itulah kenapa kita mengacu kepada tabel referensi suku bunga yang kita gunakan kalau kita menghitung operasi perhitungan-perhitungan ini dari kemarin pakai tabel tadi itu referensinya.
Cari saja yang ini, A garis miring P, mencari A apabila diketahui P, atau A garis miring F, mencari A apabila diketahui F, begitu ya. Kalau yang di tadi, itu yang kita lakukan perhitungannya adalah mencari A apabila diketahui P. Kan pakai ini rumusnya. Seperti itu. Yang di belakang-belakang ini juga nih. Mencari A, annualnya berapa, angsurannya, apabila diketahui P, nilai present value-nya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini ada contoh kedua. PTC Resources sedang mempertimbangkan untuk mengadakan mesin pengering untuk rumput laut. Mesin tersebut dapat diproduksi sendiri, custom build oleh bagian engineering, atau dibeli dari perusahaan lain, outsourcing. Jadi ada dua alternatif ya. Mesin yang dibuat sendiri dapat didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kapasitas produksi dan kualitas produk yang sama dengan mesin yang dibeli. Apabila perkiraan biaya dan umur layanan kedua mesin seperti terlihat pada tabel di bawah, tentukan mesin mana yang seharusnya digunakan. Asumsikan tingkat suku bunga 12% per tahun. Jadi kita utang ke bank buat beli alat gitu ya. Nah, mesin yang dibuat sendiri itu dapat didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kapasitas produksi dan kualitas produk yang sama. Berarti dia seragam apanya? Seragam apanya? Anak-anak? Halo? Tadi di depan kita bicara ya, ada dua yang bisa seragam. Yang pertama, seragam komponen biaya atau inputnya. Yang kedua adalah seragam komponen outputnya atau seragam hasil produksinya. Kalau misalkan seperti ini berarti dia seragam? Produksi, Pak. Seragam produksi. Kalau misalkan seragam produksi berarti yang diperhitungkan adalah biaya. Biaya, bagus sekali ya. Nah, jadi yang dihitung adalah biayanya aja. Coba kita lihat di sini, tidak ada perhitungan outputnya atau keuntungannya. Beda dengan soal yang sebelumnya. Ada kolom untuk pendapatan, ada kolom untuk biaya. Karena di sini dibilang mesin custom itu bisa menghasilkan yang serupa dengan mesin beli sendiri, maka yang dihitung hanya biayanya saja. Apa saja ini biayanya? Nih investasinya nih. Kalau bikin sendiri 75 juta, kalau outsourcingnya 125 juta. Nah, umur ekonomisnya ini masalahnya beda nih. Kalau misalkan kita bikin sendiri, dia 10 tahun umurnya. Kalau outsourcing, umurnya 15 tahun. Jadi gimana? Ya sudah, berarti kita ditetapkan berdasarkan faktor perkalian terkecil dari umur ekonomis kedua alternatif. Berapa faktor perkalian terkecil? Ada 10, ada 15. Faktor perkalian terkecilnya berapa? Kenapa ya? 30 ya? KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nih 30 tahun nih. Nah, oke, mari kita hitung. Jadi 10 dan 15 kelipatan KPK, kelipatan perkalian terkecil. Itu adalah 30, 10-nya harus dikali 3, 15-nya dikali 2. Biaya investasinya ada 75 juta, biaya pemeliharaan 5 juta, biaya listrik BBM per tahunnya 12 juta, biaya tenaga kerja 36 juta, dan nilai akhirnya 5 juta. Kalau outsourcing, 125 juta untuk belinya, pemeliharaannya 2 juta, biaya listrik BBM-nya 7 juta, tenaga kerjanya 24 juta, nilai akhirnya 15 juta, umur layanan 15 tahun. Buat saya lebih menguntungkan outsourcing ini kayaknya ya. Tapi mari kita lihat apakah benar atau tidak. Nah, yang pertama untuk mesin yang custom build. Mesin yang custom build, kita coba bikin sampai tahun ke-30, berarti dia ada pengadaan 3 kali. Pengadaan pertama, pengadaan kedua, pengadaan ketiga. Ini dijual, dijual. Apa? Dijual beli, seperti itu. Dengan A-nya,
annual revenue-nya atau pendapatan per tahunnya 53 juta. Dapat dari mana 53? Nah, dapatnya harusnya deket-deket sini nih. Atau dari mana nih? 53 itu dapatnya dari 75. Mana ya? Nanti deh. Untuk melihat present value di tahun pertama, maka kita melihat I0 dulu, investasi di tahun pertama berapa? 75 juta. Custom build 75 juta ya. Segini. Ditambah 75 juta dikali pada tahun ke-10 sama 75 juta lagi pada tahun ke-20. Karena untuk memenuhi masa kerja 30 tahun, pengadaannya harus 3 kali. Bunganya 12% per tahun, ini pada tahun ke-10 dan yang ini pada tahun ke-20. Dicari nilai saat ini jika diketahui nilai masa depan menggunakan rumus P_F. Sehingga didapatkan untuk ketiga tahun tersebut, untuk ketiga kali pengadaan tersebut, maka total dibutuhkan biaya sekarang kurang lebih sebesar 106.927.500. Itu adalah present value atau nilai sekarang. Kalau misalkan kita ingin menghitung equivalent uniform annual worth-nya yang pertama, maka kita harus tahu dulu PV1-nya total ya, pengadaan barangnya. Selama 30 tahun berarti 106.927.500 dikalikan 0,1241. 0,1241 dapat dari mana? Dapat dari mencari nilai A apabila diketahui nilai P dengan N-nya 30 dan I-nya 12%. Sehingga didapat equivalent uniform annual worth pertama untuk alternatif pertama maka 13.269.703. Jadi ini adalah equivalent uniform annual worth untuk alternatif pertama. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu SV-nya berapa, ini adalah untuk operational cost-nya kali ya. Nah, benar. Yang pertama adalah, bukan SV itu salvage value, salvage value. Kalau dijual lagi 5 juta dan 5 juta, yang pertama dijual 10 tahun setelah ini, yang kedua dijual 20 tahun setelah ini, dan yang ketiga 30 tahun setelah ini, menggunakan cara perhitungan yang sama diperoleh present value untuk salvage value selama 3 kali beli dalam 30 tahun dapatnya 2.295.500. Nah, untuk melihat equivalent uniform analysis worth dari salvage value-nya untuk 3 kali beli dan selama 30 tahun tersebut, maka digunakan PVSV dikalikan mencari nilai A apabila diketahui P dengan I-nya 12% dan N-nya 30, sehingga didapatkan pengalinya adalah 0,1241. Diperoleh nilai akhir tersebut setara dengan uang annual worth-nya adalah 284.872. Jadi kalau misalkan kita ingin menghitung equivalent uniform annual worth dari mesin yang sifatnya custom build, kita bisa dapat dari worth-nya 13.269.703 dikurangi salvage value-nya dikurangi 284.872 ditambahkan A-nya. A itu apa? 53 juta. Apa itu 53 juta anak-anak? 53 juta dapatnya dari mana? 36 tambah 12 tambah 5. Total berapa? 53. Benar ya? Ini adalah biaya yang harus dikeluarkan per tahun. Biaya fix. Nah, jadi total biaya, kenapa kita pakai minus untuk keuntungan? Karena kita menghitungnya dari biaya. Total biayanya adalah 65.984.321. Itu adalah equivalent uniform annual worth custom build ditinjau dari sisi biaya. Nah, untuk cash flow mesin outsourcing, kita ketahui A-nya itu 33 juta per tahun, itu didapatkan dari sini. 33 itu 24 tambah 7 tambah 2. Jadinya 33 juta per tahun dengan tingkat bunganya 12%. Nah, ini perhitungnya sama lah, kurang lebih kayak tadi ya, simsalabim abrakadabra, sehingga didapatkan 50.944.363 untuk mesin yang custom build. Lebih besar mana biayanya? Lebih besar yang 65 ya. Sehingga dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai ekuivalen seragam setiap periode dari keseluruhan biaya untuk 30 tahun periode analisis akan lebih rendah apabila kita outsourcing, beli dari perusahaan yang lain. Ini bisa dilihat karena nilai outsourcing-nya, equivalent annual cost-nya,
worth-nya lebih rendah. Soalnya kita melihatnya dari sisi sudut pandang biaya. Yang lebih rendah nilainya dia yang menang. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya tadi apa sih? Yang hasil akhirnya itu, Pak, Ya, itu tuh keuntungan atau biayanya, Pak? Nah, biaya. yang itu yang 65. Oh, Nah, jadi biayanya. baik itu yang 65, baik itu yang 50, itu dihitungnya dari sudut pandang biaya. Karena kenapa? Karena di soal ini kita tahu bahwa kapasitas produksi dan kualitas produknya itu sama. Kalau misalkan outputnya sama, maka kita tidak perlu memperhitungkan benefit. Nih, pendapatannya dihilangkan, sisa biaya aja. Nah, anggapnya benefitnya saling menghilangkan, sehingga yang dihitung hanya biaya aja. Sama yang beda-beda. Apa yang beda? Nilai akhir. Apalagi yang beda? Umur layanan. Begitu. Tapi karena yang sama adalah biaya dengan asumsi bahwa hasil produksinya kualitasnya sama, jumlahnya sama, maka yang dihitung adalah biaya saja. Dari sini kita bisa tahu nilai ekivalen annualnya adalah 65.984.321 untuk mesin yang bikin sendiri. Sedangkan kalau misalkan kita mesinnya outsourcing, membutuhkan biaya ekivalen tahunannya yang lebih rendah, yakni 50.944.363. Seperti itu, Ki. Gitu, Ki. Jelas? Jelas, Pak. Oke, thank you. Ada pertanyaan lagi yang lain? Cukup, Pak. Cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, demikian akhir kuliah hari ini ya. Jadi besok insya Allah kita kuliah lagi jam 10 untuk metodologi penelitian. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup. Nanti videonya saya upload untuk teman-teman yang nggak bisa datang. Tolong diminta untuk nonton YouTube-nya saja. Materinya sudah saya upload, silakan dipelajari. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan lagi. Ngomong-ngomong ini, pada pengen kuliah tetap online atau udah ketemu di kelas nih? Kelas, Pengennya Pak. offline, Pak. Pengennya di kelas ya? Ya, sabar ya. Kita juga masih mikirin gimana soalnya kan angka COVID naik lagi. Tapi di kampus juga udah mulai sih, ada mulai sekolah kuliah lagi. Nanti kita tunggu kabar aja dari Pak Jaya gimana, oke? Oke, baik. Kalau gitu saya akhiri kuliah hari ini. Sampai ketemu lagi. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.